Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Juliansah dari Prodi D3 Perpajakan dengan NIM C0D021019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya. Soal yang pertama, jelaskan pengertian pajak, teori pemungutan pajak, dan jenis pajak. Jawabannya, pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua, teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, teori daya pikul. Beban pikul untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus sesuai dengan daya pikulnya masing-masing. Yang keempat, teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. Yang kelima, teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya menarik pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Soal yang kedua, jelaskan penerapan pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Jawabannya, pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan atas asas domisili. Sedangkan bagi warga negara asing yang tinggal dan memperoleh penghasilan di Indonesia, dilakukan pengecekan batas waktu untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan termasuk wajib pajak dalam negeri atau tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau termasuk wajib pajak luar negeri atau tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dalam 12 bulan. Bagi wajib pajak luar negeri, hanya dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja. Selanjutnya, sebagaimana lazimnya praktik perpajakan di berbagai negara, diatur perjanjian perpajakan antar negara untuk menghindari pemajakan berganda. Soal nomor 3, apakah SPT tahunan orang pribadi akan selalu menunjukkan posisi kurang bayar? Jelaskan. Jawabannya, jika ternyata jumlah PPh dari hasil perhitungan di SPT menunjukkan nilai yang lebih besar dari yang telah dipotong, maka pegawai A harus melakukan tambahan setoran sendiri sebesar selisih jumlah kekurangan tersebut, dan SPT akan menunjukkan status kurang bayar. Status kurang bayar tersebut telah dilunasi, jadi pelaporan SPT status kurang bayar akan berisi dokumen formulir SPT dan bukti bayar SSP. Status kurang bayar bukan berarti kita belum melakukan pembayaran, namun hanya sekedar jumlah PPh yang dibayar sendiri saat akan melaporkan SPT tahunan. Soal nomor 4, jelaskan beserta contoh apa yang dimaksud dengan subjek pajak dan objek pajak. Jawabannya, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Subjek pajak dalam negeri. Yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak dari luar negeri. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap Indonesia. Objek pajak PPh dari dalam maupun luar negeri seperti yang pertama, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang kedua, laba usaha. Yang ketiga, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan. Yang tidak termasuk dalam objek pajak PPh. Yang pertama, bantuan atau sumbangan dan harta hibah. Yang kedua, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyetoran modal. Soal nomor 5, jelaskan beserta contoh pembukuan dan pencatatan di dalam perpajakan. Jawabannya, secara garis besar pencatatan merupakan bagian dari pembukuan, namun pembukuan juga harus didasarkan pada pencatatan pajak. Soal nomor 6, carilah kasus di bidang pajak penghasilan yang terjadi saat ini. Jawabannya, Pargono Riyadi. Pargono adalah bekas PPNS di kantor wilayah DJP Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia terbukti memeras wajib pajak Asep Yusuf Hendra Permana, pemilik PT Asep Hendro Racing Sport atau AHRS, sebesar 600 juta. Soal nomor 7, carilah kasus di bidang pajak pertambahan nilai yang terjadi saat ini. Jawabannya, Direktorat Jenderal Pajak kembali memenangkan kasus pidana perpajakan saat melawan wajib pajak nakal. Kali ini, Direktorat Jenderal Pajak berhasil memenjarakan tersangka dalam kasus kecurangan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dengan menggunakan faktur pajak tidak sah. Dalam pengadilan yang dilakukan secara online pada Rabu, Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada terdakwa RW, Direktur Operasional PT DC atas perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Namun yang dijatuhkan yakni 5 tahun 6 bulan penjara dan denda 20,5 miliar, yaitu 2 kali jumlah kerugian negara. Subsidiar 6 bulan kurungan kepada terdakwa. Terima kasih.